Oke, udah. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di Keluar Kamar edisi kali ini. Jalan-jalan kali ini yang di Budapest. Untuk kesempatan kali ini, saya Dia Puspita yang akan menjadi host. Sekarang berdomisili di Budapest, dan edisi kali ini kita akan jalan-jalan ke Turki, di capitalnya yaitu di Istanbul. Untuk edisi kali ini, kita dapat guide, kita punya guide yang sangat-sangat berpengalaman banget nih, yang sudah berdomisili di Turki selama 7 tahun, yaitu Mas Syarif. Halo Mas Syarif. Halo Mbak. Halo. Mas Syarif ini saat ini sedang menempuh S2 di Eskişehir University, jurusan Manajemen Bisnis, dan dia sudah berdomisili di Turki selama 7 tahun. Nah, untuk kali ini akan aku pandu, dan kalau misalkan ada pertanyaan dari setiap selesai penjelasan, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar, di kolom chat maksudnya. Ya udah, Mas Syarif mungkin boleh perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Maulana, nama lengkapnya ya, panggilannya Syarif aja. Seperti yang udah disampaikan tadi, saya udah 7 tahun di Turki, jadi dari S1, jenjang pendidikan S1 di RGS University, jurusan Syariah Islam. Kemudian di sini lanjut S2 Master di jurusan Manajemen Bisnis di Kota Eskişehir, Manajemen Bisnis. Apalagi Mbak? Cukup itu sekarang aja. Sibukannya apa aja Mas selain jadi? Sibukannya nggak ada sekarang, kegiatan belajar mengajar sudah berhenti dari bulan Maret. Pekerjaan juga semua terhenti dari bulan Maret sampai sekarang. Jadi sekarang Turki lagi semi lockdown ya. Lockdown cuman nggak full setiap hari, cuma beberapa hari dalam 1 minggu gitu. Jadi kita ya keluar hanya untuk belanja, kemudian pulang, keluar lagi habis persediaan belanja, pulang lagi gitu aja. Nah, kalau gitu. Terus tapi kondisi Turki saat ini gimana Mas? Untuk Turki aman, tapi untuk masalah yang sedang kita hadapi bersama, corona ya, terjadi lonjakan drastis ya, terutama di Istanbul. Jadi langkah yang dilakukan pemerintah Turki dengan menutup akses tempat-tempat yang keramaian, tapi secara bertahap, dari bandara, kemudian pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah, semua ditutup bertahap, kemudian nanti juga bakal dibuka secara bertahap juga. Untuk kali ini Mas mau ngajak kita kemana nih Mas? Ini kita udah share screen kan? Ya, ini kita sekarang ada di sebelah Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque. Kita lurus saja terus, Mbak. Lurus ke depan. Jadi kalau yang belum pernah ke Turki sama sekali, itu kalau mau ke Turki itu sangat mudah. Pertama, visanya itu kita nggak perlu ke kedutaan, cukup kita dengan membuat visa online. Bisa berhenti di sini. Di sini dulu Mbak. Nah di sini kita cukup dengan membuat visa online di situs web resminya visa.gov.tr. Itu cuma $35 tanpa kita harus apply ke kedutaan, tanpa harus apply ke biro yang lain, langsung pakai website pemerintahan, buat visa, kemudian ke Turki, dan setelah sampai bandara ada satu transportasi, atau kalau di kita tuh namanya Damri lah di Jakarta itu bisa langsung dari bandara Istanbul berhenti di depan Hagia Sophia. Itu ada gambar big bus yang di depan Hagia Sophia itu. Nah itu bisa langsung turun di sini Mbak. Jadi dari bandara kita nggak usah bingung, aduh gimana nih cari transportasi buat ke pusat wisatanya. Cukup bisa naik Hawais, nama bisnya, langsung berhenti di sini. Jadi Sultan Ahmed ini merupakan jantung wisata kota Istanbul. Tapi bukan ibu kota ya, Istanbul bukan ibu kota Turki. Ibu kota Turki ada di Ankara. Dulu sempat jadi ibu kota, tapi sudah dipindah ke Ankara. Kita masuk ke depannya lagi Mbak Hagia Sophia ini. Nah,
Kalau ke Turki tapi belum pernah ke Hagia Sophia atau tidak ke Blue Mosque itu sama aja belum pernah ke Turki, karena ini salah satu landmark yang paling dicari kebanyakan orang kalau mereka berkunjung ke Turki. Ke gambar Hagia Sophia-nya dulu Mbak, kita jalan-jalan ke Hagia Sophia dulu. Jadi Hagia Sophia itu terletak di kompleks Sultan Ahmed. Kalau di naik transportasi umum, ada tramway namanya tram Sultan Ahmed, kita berhenti di situ. Nanti kita akan di bagian luarnya dulu Mbak, ke depannya dulu. Nanti kita akan langsung turun pas di tengah-tengah antara Sultan Ahmed dan Hagia Sophia. Sebelum kita masuk ke interior Hagia Sophia, baiknya kita coba jelaskan dulu apa sih sebenarnya Hagia Sophia, kapan dibangunnya, dan seperti apa keunggulan arsitekturnya. Bisa minta gambar Hagia Sophia yang di luar, Mbak? Ya. Hagia Sophia sendiri yang kita lihat sekarang itu sama sekali bukan Hagia Sophia yang dulu. Jadi kalau kita pikir, oh ini bangunan sudah berumur ribuan tahun, itu salah besar ya. Karena bangunan Hagia Sophia pertama kali didirikan oleh Kaisar Konstantin itu selesai tahun 360 Masehi. Jadi kalau kita bicara mengenai sejarah pembangunan Hagia Sophia itu tidak terlepas dari keadaan sosial, politik, dan agama di Kekaisaran Romawi dulu. Jadi ketika Kaisar Konstantin berkuasa, agama di Roma saat itu mayoritas menganut paham paganisme atau menyembah dewa-dewa. Dan ada juga sebagian kecil minoritas dia menganut paham ajaran Nabi Isa. Nah, karena mereka adalah minoritas, jadi sering mengalami penyiksaan dari orang-orang Romawi saat itu. Dan ketika Kaisar Konstantin berkuasa, dia mendapat semacam hidayah, kemudian memutuskan untuk memindahkan ibu kota kekaisaran dari Roma ke bagian timur, tepatnya di kota Istanbul. Jadi kalau kita membaca buku sejarah, ada berbagai nama kota Istanbul. Kita di sejarah Islam ada yang namanya Bizantium, kemudian ada yang namanya kota Konstantinopel, kemudian ada New Roma atau Nova Roma. Itu semua dinisbatkan ke Sultan, bukan Sultan apa, Kaisar yang berkuasa di saat itu. Nah, kita sekarang sudah berada tepat di depan Hagia Sophia. Ini pintu masuk utama tempat tiket, pembelian tiket. Jadi ketika dibangun tahun 360 Masehi, ini Hagia Sophia bukan bentuknya sama sekali tidak seperti ini. Jadi murni bangunannya berupa kayu. Kayu bentuknya persegi panjang, kemudian atapnya bentuk trapesium gitu, dan sama sekali tidak ada bekas peninggalannya yang bisa kita lihat sekarang, itu sama sekali tidak ada. Kemudian di periode kedua di kekaisaran selanjutnya, tepatnya di zaman Kaisar Theodosius, Hagia Sophia pernah sekali terbakar. Jadi sama sekali hilang bangunan semi permanennya yang berupa kayu, terbakar, kemudian dibangun lagi pada zaman Theodosius, kemudian terjadi pemberontakan yang kita kenal dengan pemberontakan Nika, kemudian setelah itu dibangun ulang oleh kaisar selanjutnya, Justin, dengan bentuk yang seperti sekarang. Jadi untuk pembangunan Hagia Sophia ini melibatkan dua arsitek terkenal saat itu, namanya Isidorus dan Anthemius. Itu Kaisar Justin memberikan perintah untuk membuat Hagia Sophia dengan desain yang sangat tidak umum. Jadi desain kubah itu dulu sangat tidak jarang sekali digunakan. Bisa dibilang Hagia Sophia waktu pembangunan Kaisar Justin di tahun 532 itu adalah bangunan terbesar di dunia saat itu selain piramid. Gitu. Jadi
arsitek ini bingung karena Kaisar Justin ingin membuat sebuah tempat ibadah berbentuk persegi panjang, kotak gitu ya, sangat besar, tetapi dengan kubah yang melingkar, dan itu pun kubah yang sangat besar di atasnya. Jadi kalau kita bayangkan ada persegi panjang, kemudian di atasnya diberi kubah yang besar, itu kan nanti akan tersisa kayak, kalau di Turki itu namanya pandantif, apa di arsitek sini namanya pandantif, seperti lengkungan berbentuk 3 sudut gitu ya. Itu akan menyisakan itu, dan gimana mereka menyiasatnya itu mereka membangun dengan sangat detail, teliti, dan terciptalah bangunan ini. Kita masuk ke dalamnya, Pak. Kalau peserta yang mau bertanya boleh banget loh. Ya, kalau ada yang bertanya bisa langsung tanya. Barangkali nanti lupa apa yang mau ditanyain. Masuk di sini berapa ya, Mas? Masuk di sini harganya sekarang 72 lira. Kalau dengan kurs sekarang sih ya sekitar 150.000 lah. Terus tipsnya kalau mau masuk ke Hagia Sophia itu harus pagi-pagi ketika pintu gerbang dibuka. Soalnya kalau terlambat 1 jam atau mungkin 2 jam, apalagi kalau setelah siang, itu antrenya bisa sampai puluhan meter lama masuknya. Karena sangat ramai banget Pak di sini. Nah, kita udah masuk ke dalam Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia ini kita sangat mengenal dengan gereja yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid, kemudian sekarang dialihfungsikan menjadi museum. Itu ceritanya bagaimana? Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, ketika dibangun oleh 3 kaisar, Konstantin, Theodosius, dan Justin, ini menjadi gereja utama orang-orang Kristen Ortodoks di Romawi Timur. Kemudian pada tahun 1453 ketika Istanbul ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmed, Sultan dari Kesultanan Osmani atau Ottoman, seketika itu juga gereja ini dialihfungsikan menjadi masjid. Dan minggu pertama di hari Jumat, Sultan Fatih Sultan Mehmed beliau sendiri yang mengimami sholat Jumat di sini. Bisa lihat ke tempat tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di bangunan Hagia Sophia ini, karena bangunan ini sudah hancur selama berkali-kali, sudah tidak tersisa, tapi ada satu bangunan yang bisa kita lihat sampai sekarang yang tidak berubah, yaitu adalah tiang-tiangnya. Jadi bisa kita katakan tiang yang menopang Hagia Sophia, kalau kita bagian tengah coba ada tiang-tiang besar itu. Nah, ini misalkan yang sebelah kanan, tiang-tiang di Hagia Sophia ini jauh lebih tua dibanding bangunan Hagia Sophia itu sendiri. Kenapa? Karena dalam pembangunan Hagia Sophia itu tiang-tiangnya diambil dari kota-kota suci, kuil-kuil suci yang berada di bawah kekuasaan Romawi saat itu. Jadi ketika membangun Hagia Sophia di tahun Hagia Sophia seperti ini, maksudnya di tahun 532 Masehi, itu tiang-tiangnya ada yang diambil dari Afrika Utara, misal dari Mesir, dari kuil di Mesir, ada yang diambil dari kuil Artemis, ada yang dari kota Hierapolis, ada yang dari Efesus. Semua bahan-bahan utamanya dibawa dari kota lama, kota kuno, kemudian dibawa ke Istanbul sebagai fondasi dasar membangun Hagia Sophia di sini. Kalau kita masuk ke bagian tengah, kita akan melihat campuran antara gaya arsitektur Islam dengan arsitektur Kristen. Nah, di tengah-tengahnya ini kita lihat ada lukisan Maryam dengan memangku Nabi Isa di pangkuannya. Kemudian yang di kanan ada kaligrafi lafaz Allah, kemudian Muhammad. Itu semua asli peninggalan dari Sultanan
dari kerajaan Justin pada tahun 532 Masehi. Jadi ketika Hagia Sophia dialih fungsikan menjadi masjid pada tahun 1453, ini ditutup lukisan-lukisan yang khas Kristen, ditutup kemudian diganti menjadi cat yang lebih identik ke Islam. Kemudian ketika dialih fungsikan menjadi museum tahun kalau nggak salah 1935, dibuat restorasi, kemudian ini cat-cat yang kita lihat kayak apa ya namanya, mengelupas ini sengaja dikelupas agar lukisan yang lama bisa terlihat kembali. Jadi kita lihat ada lukisan malaikat Jibril, kemudian di tengah-tengah kubahnya juga ada tuliskan surat Nur ayat 35 di paling atas. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Mbak-mbak, Mas-mas? Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung, boleh banget tinggal unmute. Habis itu tinggal nanya. Mumpung kita masih di Hagia Sophia, sebelum kita keluar ke tempat wisata yang lain. Nah, ini di tengah-tengah nih, Mbak, yang ada garis ini. Kemudian ada lingkaran di sebelah kanan di lantainya. Itu namanya ompalion. Jadi, nah ini yang lingkaran ini. Jadi ketika ada pemindahan kekuasaan antara satu kaisar dengan kaisar setelahnya, itu lokasinya di sini. Jadi pemberian mahkota, pemasangan mahkota ini terletak di sini, di tengah-tengah. Namanya ompalion, di garis. Kemudian kotak yang sebelahnya kayak tempat azan itu fungsinya untuk mahfil kalau dalam bahasa Turki, itu untuk orang yang azan. Jadi sekarang Hagia Sophia memang tidak dibuat tempat ibadah, tapi masih dibuat azan, hanya azan aja, nggak dibuat sholat. Halo Mas Herman, Enrico, mau bertanya? Oke. Terima kasih Mas, mau nanya. Di Hagia Sophia ada berapa ruangan ya? Oh, jadi itu besar, satu ruangan besar, cuman kayak disekat-sekat. Yang di depan, kalau berapa ruangannya? Cuma satu, Mas. Cuman satu ruang besar, bagi-bagi ada mahfil, kemudian ada perpustakaan Sultan Mustafa, itu yang kita lihat paling depan itu yang kotak ada warna emas itu, Mbak. Nah, ini nih. Itu pintu keluar tadi, Mbak. Kemudian di lantai 2 ini juga ada bagian lantai 2-nya. Di lantai 2 itu ada mozaik lukisan-lukisan yang sangat erat dengan sejarah di Hagia Sophia. Ada lukisan Sultan Konstantin, lukisan Nabi Yahya, kemudian ada lukisan Kaisar Justin juga ada di lantai 2-nya. Ini lantai 2 ya, Mbak ya? Iya, ini lantai 2. Iya. Nah, ini ada pintu masuk, kemudian di dinding-dindingnya ada mozaik-mozaik lukisan itu. Jadi lukisan yang menggambarkan kalau Konstantin memberikan sumbangan hartanya untuk membangun gereja besar ini. Oh iya, lupa saya tadi menyampaikan, kalau kita mendengar ada pelafalan Hagia Sophia dan Hagia Sophia, itu semuanya sama. Kalau bahasa kita artinya kebijaksanaan. Hagia atau Hagia itu kebijaksanaan, Sophia itu artinya suci. Jadi ini bagian-bagiannya, ruang utama yang di sini, kemudian mihrab ada di depan ini, mihrab. Jadi kita lihat, Mbak, yang sebelah kiri itu, sebelah ke kiri lagi, Mbak, geser ke kiri. Nah, hop di situ, oke. Nah, ini ada yang ditutupin kain putih tinggi. Ini adalah sholat khusus untuk imam saat itu, imam. Jadi ketika Sultan ingin sholat di Hagia Sophia, itu beliau memiliki jalur khusus yang tembus dari tempat sholat beliau di sini sampai ke kamar di Istana Topkapi. Jadi kenapa sholatnya dipisahkan? Karena kita lihat sejarah-sejarah menuliskan kalau
banyak sekali sultan yang terbunuh ketika dalam posisi sedang sholat gitu. Jadi demi keamanan beliau sholatnya dikhususkan tempatnya di tempat yang ditutupin warna putih ini. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Hermin? Satu lagi Mas, itu yang Ya. di luaran, yang dari luar itu kayaknya catnya nggak kinclong ya, kayaknya catnya nggak lama ya gedungnya ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau dibilang cat, bukan nggak juga sih Mas. Jadi sebagian besar bangunan-bangunan bersejarah di Turki itu memang nggak dicat. Jadi yang dicat itu bagian interiornya aja yang dihiasin, entah itu dengan marmer, dengan mozaik-mozaik, itu interiornya. Luarnya memang sangat kelihatan sederhana gitu. Untuk peserta umum, ada pertanyaan lain. Kalau nggak kita akan ke destinasi selanjutnya ya Mas? Ya. Jadi kalau ke Istanbul, bagusnya itu kita ke Hagia Sophia, Sultan Ahmet, itu dikhususkan 1 hari full untuk menjelajahi satu kompleks itu. Ada Hagia Sophia, kemudian di seberangnya ada Sultan Ahmet, Masjid Sultan Ahmet atau Blue Mosque, kemudian ada Istana Topkapi, kemudian ada Basilika, itu semuanya kalau dikunjungin bisa 1 hari, bahkan bisa aja lebih kalau kita jalan-jalannya sangat detail gitu ya, semua bangunan, semua bagian gedung ditelusuri. Nah, kita sekarang di depan Istana Topkapi ini. Nah, dari samping Hagia Sophia, kita jalan ke arah kiri, berarti dari Hagia Sophia, itu kita akan langsung masuk ke Istana Topkapi. Yang sebelah depan kita namanya Sultan Abdul Hamid Çeşme. Çeşme itu kalau di bahasa Turki artinya tempat wudhu, tapi yang di sini itu fungsinya untuk memberikan syarbet atau ikram. Ikram itu apa ya? Jamuan, minuman untuk siapa aja yang datang ke situ. Ini kita ada di pintu utamanya, namanya Babu Salam yang di sini. Kita masuk pintu utama, terus jalan terus ke depan. Topkapi, top itu artinya bola, kape itu artinya pintu. Topkapi Saray atau Istana Topkapi itu dibangun tahun 2 atau 3 tahun setelah Istanbul ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmet setelah tahun 1453. Jadi fungsinya Istana Topkapi untuk tempat tinggal Sultan beserta seluruh keluarganya. Jadi selain menjadi pusat pemerintahan, di dalamnya juga ada madrasah yang mana orang-orang pintar dari luar istana atau orang-orang yang dianggap cerdas bisa sekolah di dalam situ bersama anak-anak dari keluarga Sultan. Kalau nggak salah dari sini bisa langsung lihat ini juga ya Bosporus ya Mas? Iya, bisa langsung. Jadi ini sangat luas banget. Bisa sampai sekitar kurang lebih 700.000 meter persegi wilayahnya. Dari depan, pintu utama Topkapi, kemudian kita masuk, kemudian kita ke pintu yang di tengah-tengah, di tempat pembelian loket itu Mbak, Babu Salam. Nah, itu juga depan kita bisa lihat ada gereja Hagia Irin. Hagia Irin adalah salah satu gereja yang tertua juga di Istanbul. Ini malah dibangun sebelum Hagia Sophia. Jadi sebelum ada Hagia Sophia, ini ada gereja Hagia Irin. Tapi sekarang udah nggak berfungsi lagi. Nggak dibuat sholat juga, nggak dibuat tempat ibadah, nggak dibuat azan juga. Jadi kalau kita ke Istana Topkapi, biasanya orang-orang kita Indonesia itu yang paling diburu adalah bagian yang paling ada di dalam, di daerah Kamar Sultan, berarti yang sekarang fungsinya untuk menyimpan benda-benda bersejarah
peninggalan Nabi dan sahabat. Jadi kalau kita masuk dari pintu depan, kemudian ada 3 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga. Di bagian ketiga yang paling ujung dekat Selat Bosporus itu kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan bersejarah seperti contohnya ada tongkat Nabi Musa, kemudian ada pedang Nabi Daud, ada pedang Nabi Muhammad, jubah Nabi Muhammad, telapak kaki Nabi Muhammad, ada tungku masak Nabi Ibrahim pun juga ada, kemudian ada imamah atau sorban Nabi Yusuf, itu semuanya ada di situ. Nah, ini salah satu ruangan ya, ini tempat kongkonya Sultan. Masuk ke Topkapi berapa ya, Mas? Masuk ke Topkapi harganya sama. Jadi seberapapun naiknya, harga Hagia Sophia dan Istana Topkapi itu sama harga tiketnya. 70. Terakhir saya tahu 72 lira, sekitar 150.000 kalau sekarang. Kalau kita lihat sultan-sultan dulu ketika membangun istana itu mereka nggak terlalu bermewah-mewah. Jadi kelihatannya sederhana gitu, Mbak. Bahan-bahannya sederhana, kemudian kayak gini kita lihat dilapisin cuma dihiasin dengan keramik, tanahnya kadang masih ada yang masih tanah kayak plesteran biasa gitu, ada juga yang marmer. Nggak semegah masjid. Jadi dalam membangun istana untuk tempat tinggal sendiri maksudnya itu mereka sangat sederhana, tetapi dalam membangun masjid itu sangat bermegah-megahan sekali itu. Ini ada pertanyaan dari Mas. Oh iya, kayak jalan-jalan di Jogja. Ya, ini kayak di Jogja di dan gasnya lebih besar. Sultan sama. Kalau sultan-sultan atau pemilik gedungnya sekarang sudah nggak ada, Mas. Jadi tempat ini ditinggalin, yang pertama kali tinggal di sini itu Fatih Sultan Mehmed. Jadi ketika menaklukkan Istanbul, beliau membangun istana di Istana Topkapi itu untuk tempat tinggal sultan-sultan sampai generasi setelahnya, sampai akhirnya pada tahun 1924, jadi 2 tahun setelah Atatürk naik sebagai presiden, tempat ini ditutup, kemudian dialihfungsikan menjadi museum, dan istana kepresidennya dipindah ke Istana Dolmabahce. Jadi pemiliknya sekarang sudah masuk ke pemerintah untuk museum. Ada pertanyaan lagi, peninggalannya replika atau memang milik yang tadi disebutkan asli? Jadi semua peninggalan yang ada di dalam sini asli semuanya. Terus kalau ada pertanyaan, kok bisa tongkat Nabi Musa ada di Turki, kemudian telapak kaki Nabi Muhammad ada di Istanbul gitu kan? Jadi kita tahu kalau Kesultanan Utsmani itu hampir meliputi 2/3 dunia, dari Afrika Utara, Eropa sampai Asia juga masuk, termasuk Mesir itu dulu juga salah satu daerah kekuasaan Utsmani. Jadi yang tadinya tongkat Nabi Musa itu ada di Museum Nasional Kairo, kemudian diboyong dipindah ke Topkapi. Sama halnya benda-benda bersejarah yang lain yang tadinya ada di Saudi Arabia, kita tahu ada ketika Abdullah bin Saud mendirikan kerajaan dengan fahamnya Wahabi, kemudian ya kita tahu sering menghancurkan benda-benda bersejarah yang mungkin dianggap musyrik karena terlalu disakralkan oleh sebagian orang Islam. Untuk mengamankan itu diboyonglah, dipindah ke Istanbul. Jadi semua barang yang di situ asli, bukan replika. Yang di Jakarta dulu ada pernah pameran pedang Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Dulu itu yang di Jakarta itu replika, yang asli tetap di Istanbul, di Istana Topkapi. Sampai jubah Nabi Muhammad, kemudian bendera perang Islam,
ada jubah cucu beliau Husain, ada jubahnya Sayyidah Fatimah, semua asli ada di sana. Dan setahu saya tidak pernah dikeluarkan dari Istana Topkapi. Ada pertanyaan lagi? Belum kita ke destinasi selanjutnya. Ya. Ini isinya ruangan-ruangan semua ya, ruangan tempat sultan, kemudian tempat harem-haremnya beliau juga ada, itu istri selir-selir. Kemudian ada dapur juga, dapur panjang banget. Dari sini kelihatan, dari sini kayaknya nggak kelihatan, Pak. Ada dapur yang mana bisa buat memberi makan semua pasukan yang ada di sana. Nah, ini bagian tempat apa untuk menjamu. Nah, ini yang sebelah kanan ini, Mbak. Ini madrasahnya ini, yang marmer putih ini. Ini sekolah khusus untuk keluarga sultan ini, yang madrasah ini, yang warna putih marmer. Jadi keluarga sultan semua sekolah di sini dan didatangkan syekh atau guru khusus yang sangat berpengalaman dari luar, dan tidak ada masyarakat biasa yang boleh masuk ke situ kecuali memang yang dianggap cerdas atau pintar. Ada pertanyaan lagi. Keluarga Sultan Haram yang pindah ke Topkapi mulai dari Sulaiman I bukan sih? Bukan, mulai dari Fatih Sultan Mehmed. Sultan Sulaiman memang tinggal di situ, dan yang kita lihat sekarang pembangunan yang bentuk Topkapi yang sekarang itu sebagian besar direnovasi oleh Sultan Sulaiman, termasuk di Diwan Humayun atau ruang konferensi itu yang membangun Sultan Sulaiman di situ. Gambar tongkat dan lele ada nggak gambarnya? Sayang sekali kalau kita ke Istana Topkapi itu kita dilarang berfoto kalau kita masuk ke ruangannya, masuk ke tempat-tempat peninggalan gitu, kita sama sekali tidak diperkenankan untuk berfoto di situ, dilarang. Jadi kalau kita lihat mungkin nyari gambar di Google bisa sih, tapi kalau di sini kita nggak bisa nunjukin kayaknya. Ini karpet, ini ruangan ini untuk menyambut duta-duta dari luar kerajaan. Kalau ada duta yang ingin bertemu dengan sultan, mereka disambutnya di sini. Ini permadani murni ya, ada emas asli itu, emas dan sutra ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita pindah destinasi. Sebelum pembuatan ini juga dulu ada istana yang lain, tempatnya di dekat Istanbul Unif, istana lama namanya. Jadi selama masa pembangunan, sementara Fatih Sultan Mehmed dan keluarga tinggal di sana dulu. Sekarang kita pindah ke Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque. Ini dibangun pada masa Sultan Ahmed. Jadi kita sering keliru dan menganggap kalau yang membangun Masjid Blue Mosque adalah Sultan Mehmed yang menaklukkan kota Istanbul saat itu. Sebenarnya bukan ya. Jadi Masjid Sultan Ahmed itu dibangun hampir 200 tahun kemudian, ketika tahun 1609 kalau nggak salah. Jadi generasi setelahnya itu yang membangun. Sebelah situ, Mbak. Ini yang membangun adalah Syadifkar Mehmet Aga, salah satu murid dari legenda arsitek Turki saat itu yang namanya Mimar Sinan.
beliau memiliki murid namanya Syed Devkar Mehmet Aga dan diberi mandat oleh Sultan Ahmed untuk membangun Blue Mosque. Bisa dibilang itu sebagai tandingan dari Hagia Sophia saat itu ya. Jadi kalau kita tahu sultan-sultan dulu itu untuk menunjukkan kekuasaan atau kejayaannya itu dengan dibuktikan membangun sebuah masjid. Jadi setiap sultan itu memiliki masjidnya tersendiri. Fatih Sultan Ahmed beliau punya masjid Fatih. Sultan Sulaiman beliau punya masjid Sulaiman. Sultan Ahmed beliau juga punya masjid. Sampai anak-anak pun juga mereka ada yang punya peninggalan masjidnya sendiri. Dibangun pada tahun 1600-an, masjid ini dinamai Blue Mosque karena interiornya yang berwarna biru. Jadi kalau kita lihat dari luar sekilas memang tidak kelihatan biru, tapi ketika kita masuk ke dalam, ke bagian dalam masjid, itu kita bisa lihat semua dinding-dinding dari dinding sampai kubah itu dihiasi oleh keramik-keramik yang diambil dari kota Kütahya dan Iznik. Itu dua kota yang paling terkenal dengan kerajinan keramiknya di Turki. Itu hampir sekitar 22.000 keramik ditempel di situ untuk menghiasi interior Blue Mosque. Jadi warna biru itu yang menyebut orang-orang Eropa yang datang ke situ karena interiornya kelihatannya biru, mayoritas warna biru, jadi dinamainya Blue Mosque oleh mereka. Nah ini sangat besar banget nih ya, terutama kubah utama yang di atas itu diameternya nyampe 30 meter, terus ditopang sama 4 tiang kayak kaki gajah itu nyebutnya. Nah ini Mbak, ini warnanya, ini keramik semua warnanya biru ini. Sampai sekarang ini masih aktif juga di Masih aktif. Jadi tahun 1935 itu tadinya yang masjid, kemudian tahun 1935 dibuka untuk umum. Jadi orang-orang yang non muslim pun bisa masuk, tapi dengan catatan harus mengenakan penutup aurat ya, kerudung dan bagian bawah itu. Lebih besar mana bangunan Blue Mosque atau Hagia Sophia? Untuk Blue Mosque apakah ada tiket masuknya? Blue Mosque tidak ada tiket masuk. Blue Mosque gratis, bisa diakses kapanpun, kecuali ketika sholat fardu, sholat 5 waktu, dan setelah isya. Jadi setelah sholat isya itu ditutup sampai menjelang subuh. Kemudian setiap jam sholat itu ditutup selama kurang lebih 30 menit untuk sholat. Kalau besarnya besar mana? Lebih besar Blue Mosque. Jadi Blue Mosque terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama bagian yang kedua aulu, namanya dish aulu. Ada iç aulu, ada dish aulu kalau bahasa Turki. Jadi bagian yang tertutup kubah dan bagian yang terbuka, bagian yang nggak ditutup sama kubah, bagian luarnya. Kalau kita lihat hampir semua masjid-masjid di Turki itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi ada dua bagian, bagian dalam dan bagian luar. Bagian luarnya rata-rata mereka punya tempat wudhu di bagian tengah ini, namanya Shadırvan, di tengah-tengah itu yang melingkar itu tempat wudhu. Jadi Sultan Ahmed ketika membangun masjid ini itu merupakan salah satu kuliah kalau dalam bahasa Turki, Indonesia itu apa ya? Kompleks. Jadi di dalamnya pertama kali dibangun adalah masjid. Kemudian setelah masjid nanti dibangun ada madrasah, di depan masjidnya ada madrasah juga. Kemudian setelah madrasah dibangun Darusshifa atau rumah sakit. Kemudian dibangun hamam, pemandian. Kemudian dibangun toko pertokoan, pasar dan lain sebagainya. Jadi dulu Sultan ketika mau membangun sebuah wilayah itu yang pertama kali diutamakan adalah masjidnya dulu. Jadi setelah masjid selesai baru dibangun tempat-tempat yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Ada pertanyaan ini?
konon sih Hagia Sophia sampai sekarang masih wacana sih Mbak. Jadi Hagia Sophia yang sekarang dialihfungsikan jadi museum, konon ada kabar mau dirubah lagi menjadi masjid. Bagusnya apa? Bagusnya ya kita nggak perlu bayar uang tiket masuk, cuman takutnya nanti ada konflik dari pihak luar juga kan, karena Hagia Sophia buat orang Kristen sendiri merupakan salah satu gereja suci bagi mereka gitu. Kalau mau masuk ke sini tapi nggak bawa penutup kepala gimana? Nggak boleh. Jadi setiap pintu masuk tuh ada polisi yang ada satpam petugas keamanan yang jaga. Jadi sebelum pintu masuk ada kayak posko itu menyediakan peminjaman gratis ya, gratis nggak dipungut biaya, peminjaman kerudung sama penutup bagian bawah kayak rok gitu. Nah, ini interiornya warnanya biru semua. Jadi untuk pencahayaannya pun juga didesain semaksimal mungkin. Ini ada sekitar lebih dari 200 jendela yang ada di sini. Jendelanya juga diwarnai biru. Jadi ketika kita ada di dalam sini kita bisa melihat kayak ada jam matahari gitu, Pak. Jadi kita tahu sekarang di luar tuh siang, sore, atau malam, atau pagi. Itu kita bisa ngelihat dari sinar yang ada di tengah-tengah kubah ini. Dan ini masih satu kompleks sama Hagia Sophia? Masih satu kompleks seberangan. Jadi tinggal jalan aja? Tinggal jalan kaki ya. Jadi kalau kita ke Turki nih mau jalan-jalan nih, misalkan teman-teman enaknya transportasinya apa sih gitu. Saya sarankan kalau misalkan backpacker, transportasinya adalah transportasi umum, naik tram, jangan gunain taksi, saran saya. Kemudian kalau mau mencari penginapan, lokasi paling bagus untuk jalan-jalan di Istanbul ya nomor 1 di sini, di daerah Sultan Ahmet. Jadi dari kompleks Sultan Ahmet itu kita bisa mengakses semuanya. Dari ada di depannya pas itu kita bisa turun di stasiun tram Sultan Ahmet, kemudian 2 stasiun setelahnya kita bisa langsung turun di depan Grand Bazar, kemudian 3 stasiun setelahnya kita bisa di Emin Onu, kita bisa ke Taksim juga, semua bisa diakses dari situ. Jadi lokasi penginapan yang bagus ya yang paling dekat dengan transportasi umum itu. Mau nanya dong. Oh ya, boleh, silakan Mbak. Kalau jalan-jalan di Turki sendiri itu kayak mereka ramah nggak sih buat backpacker, kayak banyak hotel atau hostel murah nggak buat orang-orang, kan kalau sekarang ada kamar pelajar ya. Nah, Kalau misalnya itu hostelnya, kalau misalnya ke tempat-tempat wisatanya sendiri mahal nggak sih tiket masuknya, terus misalnya tramnya atau transportasinya mahal atau enggak? Oke. Pertama penginapan hostel pasti ada Mbak di sini. Di dekat Sultan Ahmed itu banyak banget hostel. Budgetnya cukup lah untuk kantong backpacker itu satu malam yang 100.000 rupiah pun ada semalam. Bang bed itu kasur atas bawah tapi share bedroom. Itu 100.000 sampai 200.000 per malam. Kemudian untuk apalagi tadi Mbak? Tiket. Iya, tiket ke tempat wisata sama transportasi umum. Transportasi umum harganya murah. Sekarang itu sekitar 3 lira. 3 lira itu berarti 8.000 rupiah. Jadi kalau kita ke Istanbul, kita harus punya Istanbul Card, kartu Istanbul. Kita bisa dapat itu di mana aja, di mesin-mesin, di bandara pun juga ada. Ketika kita mau naik Hawais atau bus bandara yang mau ke Sultan Ahmet, itu ada mesin untuk
bikin Istanbul Card. Jadi kita tinggal masukin uang aja, nanti kita langsung dapat kartu saat itu juga, ada saldonya. Sekali tap untuk naik transportasi umum, khususnya tramway dan metro ataupun bus, itu satu kartu bisa digunain semuanya. Harganya sekitar kalau dirupiahin Rp8.000 sekali jalan. Jauh dekat sama aja sekali jalan. Jadi modelnya kita harus top up ya di Iya. kartunya itu. Di kartu, top up di kartu di mesin, kita pakai sekali tap, kita naik tram, dan misalkan kita tersesat, kita bisa pindah ke peron seberangnya tanpa harus keluar dulu gitu. Jadi murah, menurut saya sih murah untuk transportasi umum di sini. Jauh dekat sama aja. Oh iya, selain ada transportasi itu ada angkot juga ini gitu. Angkot juga. Jadi dulu pas bandara masih di Bandara Istanbul Atatürk, di Bandara Lama, kita kalau dari bandara mau ke Blue Mosque, kita tinggal naik 2 kali angkutan metro sama tram, itu setengah jam atau 40 menit perjalanan, cuma 12.000. Murah itu menurut saya. Wow. Ada angkot yang yang enggak official dolmuş pakai uang receh gitu aslinya. Terus untuk ramah nggak sih orang Turki untuk orang asing? Penilaian saya pribadi selama di sini, orang Turki itu sangat ramah ke orang asing, khususnya kalau mereka tahu kita dari Indonesia, Mbak. Jadi kalau kita kenal sama orang, kamu dari mana? Indonesia? Mereka senang banget. Mereka pasti ngungkit, wah Indonesia tuh orangnya baik-baik. Apalagi kalau umroh dan haji, tuh mereka sangat sopan banget itu. Itu mereka ramah. Tapi sayangnya orang Turki tidak bisa bahasa Inggris. Sayangnya di situ. Jadi ketika mas-mas mbak-mbak semua jalan-jalan ke Turki backpackeran sendiri, terus nanti kalau aku kesasar, aku mau tanya orang sini aja lah, itu sangat tidak mungkin. Karena orang sini tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin mereka bisa bahasa Inggris di tempat wisata, itu pun cuma bisa yes, no, oh yes. Cuma bisa gitu aja, nggak bisa bahasa Inggris mereka. Bahkan di bandara pun, Mbak, di bandara nih, mau ngobrol sama satpam pun dengan bahasa Inggris belum tentu bisa. Belum tentu di bandara itu ya. Jadi ya kalau mau ke Turki harus mempelajari dulu lokasi-lokasinya, kemudian tempat tinggal terbaik di mana, terus rutenya jalan-jalan nanti mau kemana aja, mau ke kota mana aja, itu harus dipersiapkan dulu. Nggak bisa jalan-jalan dadakan di Turki, nanti yang jadi malah nggak efisien. Mas Hermin mau nanya. Gimana Mas Hermin? Iya ini, Mas mau nanya, yang di jalan itu kan ada seperti kotakan yang buat air kran apa air wudhu itu ya, sering banget ada bangunan agak gede itu, namanya apa ya? Di mana Mas? Di pinggir jalan atau di beberapa dekat pasar Green Bazar itu kan kadang ada seperti bangunan tapi banyak keran air. Ya, itu namanya çeşme masal dalam bahasa Turki. Jadi itu fungsinya bisa buat tempat wudhu atau tempat minum, pembagian air minum, sherbet namanya dulu. Sherbet itu kalau kita air apa di Indonesia nggak ada namanya, kayak air sirup lah gitu Mas, rasanya itu. Itu bisa minum langsung ya? Bisa diminum langsung. Kalau Ramadan di Turki gimana ya Mas? Apalagi Ramadan Turki sekarang tidak seindah yang dulu. Kalau dulu kita Ramadan buka puasa bisa rame-rame di depan masjid gitu ya. Kalau di Istanbul khususnya itu di depan kompleks masjid Ayub misalkan, itu padat banget Mbak, kita buka puasa bareng di situ. Nanti tiap malam tuh ada kayak bazar kayak pasar malam gitu selama 30 hari full. Jadi kalau di Indonesia itu kan yang ramai itu Idul Fitri Mbak ya, tanggal 1 sama 2 Syawal gitu ya. Orang pada keluar bersilaturahmi dan sebagainya. Kalau di Turki itu yang ramai itu malah pas Ramadannya. Jadi kalau Syawal tanggal 1 setelah sholat Id, selesai sholat, ya udah jalanan itu sepi.
habis sholat kita tidur. Ya mungkin kumpul sama keluarga, cuman jalan itu sepi di sini. Yang ramai itu malah bulan Ramadan. Makanya di sini hari rayanya namanya Ramazan Bayram, artinya hari raya Ramadan, bukan hari raya Idul Fitri di sini. Ada makanan khusus gitu nggak? Kayak Makanan makanan spesial gitu Makanan kalau khusus spesial untuk- banyak. Yang paling sering ya Ramadan PDC itu roti khas Turki, bentuknya pipih besar, gandum campuran gandum sama telur. Terus kalau yang sampai sekarang ada sih, meskipun ada corona menyerang itu. Jadi kalau sahur itu kita di sini ada orang yang sudah ditugaskan untuk bangunin sahur pakai drum band gitu, Mbak. Jadi ada 1 atau 2 atau 3 orang jam 2 malam atau jam setengah 3 pagi keliling ke perumahan sambil nabuh drum nih. Dong deng sambil jalan gitu. 1 atau 2 orang. Kalau kita kan pakai ember, botol, ting. Kalau di sini pakainya drum. Mas ini Hagia Sophia, jadi posisinya emang hadap-hadapan gitu ya? Berhadapan-hadapan. Yaitu tadi seolah-olah Sultan Ahmed itu membangun Lumos itu sebagai tandingan dari Hagia Sophia gitu. Kan hingga saat itu umat Islam belum memiliki bangunan megah yang bisa menandingi Hagia Sophia. Habis dari ini kita mau ke mana nih, Mas? Sini kita enaknya jalan-jalan kemana? Taksim aja, Mbak. Jadi ya bisa diperkecil sedikit Mbak mapnya ini, Mbak. Kita mau lihat. Nah, Istanbul dulu, nah ini kota kita, ya, gedein dikit. Istanbul itu dulu kecil. Ini satu lingkaran yang kita nah segitu aja. Yang kita lihat Istanbul dulu cuma segini aja. Dari Istanbul sekarang yang di dalam ini namanya Old City. Yang garis putih ini adalah garis jalan besar. Ini dulunya dikelilingin oleh tembok Konstantinopel. Jadi temboknya itu panjangnya kelilingnya sekitar lebih dari 20 sampai 22 km itu mengelilingi ini. Jadi orang-orang menyebut Istanbul Bizantium atau kota Konstantinopel itu yang di dalamnya aja, di bagian dalam. Yang luarnya mereka nggak menyebut nama Istanbul. Tidak. Nah, jadi yang di sini itu Old City namanya. Isinya bangunan-bangunan tua dan banyak banget bangunan-bangunan bersejarah. Adapun kota modernnya yang ada di luarnya, salah satunya ke Taksim yang akan kita kunjungin sekarang. Taksim tuh bisa dibilang kota modernnya di Istanbul. Jadi di situ kalau kita bayangkan sangat mirip dengan jalan di Malioboro. Nah, ini namanya Taksim Meydan atau Taksim Square. Yang kita lihat di tengah-tengah itu dihiasin patung. Itu yang bikin patung itu orang dari Italia, salah satu seniman dari Italia. Atau ini juga bisa dibilang Cumhuriyet Medan. Jadi patung ini untuk memperingati hari ulang tahun Turki revolusi Turki saat itu. Jadi kita lihat ada patung Ataturk, kemudian ada tokoh juga Ismet Inonu dan lain sebagainya. Oh, aku ada pertanyaan, Mas. Taksim iya, ini tuh ada di sisi Eropa dari Istanbul atau di Asianya ya? Eropa, sisi Eropa. T'as dit, t'étais tranquille. Iya, Halo? Marina. Halo, Marina. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya soal Taksim? Kalau nggak masuk suara lewat chat aja bisa. Ya, bisa. Di Istanbul kota cuman satu kota itu dipisahkan oleh Selat Bosporus. Jadi kebagi menjadi 2, wilayah Asia sama wilayah Eropa. Jadi untuk tempat wisata itu hampir semuanya itu terletak di wilayah Eropanya. Gitu.
Kayak ini yang terkenal banget ya yang ada di Ya, tunel tram klasiknya Turki. Banyak yang bilang kalau nggak ada tram ini maka nggak ada Taksim. Jadi Taksim isinya ya kota modern, pusat perbelanjaan. Jadi dalam satu hari mungkin bisa ada sekitar lebih dari 1-2 juta orang yang lalu lalang di sini untuk belanja, untuk nongkrong. Ada yang pertunjukan seni juga di sini. Buka dari jam 9, jam 10 sampai tengah malam jam 1 atau jam 2. Jadi semakin malam semakin hidup daerah Taksim, sangat ramai sekali. Anak-anak mudanya juga di sini ya. Kayak di sini Ya. tongkrongannya di sini mereka. Ini Istiqlal Caddesi atau Istiqlal Street namanya. Jadi kalau kita naik tram dari Sultan Ahmed itu kita bisa punya dua rute dari tramway Sultan Ahmed, kemudian sampai stasiun terakhir Kabatash. Nanti dari situ ada furnikuler satu angkutan yang melayani transit dari Kabatash sampai ke Taksim langsung non-stop. Jadi mungkin kalau total perjalanan dari Sultan Ahmed sampai Taksim sekitar 15 menit atau 20 menit paling lama. Kalau nanti dari mas-mas mbak semua ada yang mau ke Turki misalkan nih mau jalan-jalan, nanti itu tipsnya gini, kalau mau jalan-jalan ke sini dicari semua wisata yang mau dikunjungin di 1 atau 2 hari yang dekat transportasi umum. Jadi yang wisata yang dekat transportasi umum mas kunjungin dulu semuanya pakai transport umum. Nanti ada pun wisata-wisata yang agaknya jauh gitu dari transport umum dan susah dijangkaunya, barulah nanti bisa sewa mobil atau paling mentok ya harus naik taksi juga rame-rame bisa. Tapi paling enak kalau jalan-jalan sendiri nggak pakai agen travel rombongan gitu, pakai transportasinya umum di sini. Ya, Mas Hermin ada pertanyaan lagi? Ya Mas. Untuk yang tram itu di Sultan Ahmed sama di Taksim tramnya beda ya? Beda. Yang ini ya, yang di depan kita beda Mas. Nah, jadi tram yang di Taksim tadi kan banget. Ya, panjang. Yang tram di Taksim ini cuma lebih ke penghias aja Mas. Jadi tramnya tuh kecil, satu tram kecil cuma bisa muat belasan atau maksimal 20 orang gitu. Itu cuma bolak-balik aja, jadi maju mundur sekitar 2 km di sini aja gitu, nggak kemana-mana lagi. Dia cuma jalan di Istiqlal Caddesi aja, nggak kemana-mana lagi. Jadi lebih ke menghiasi Taksim, bukan sebagai bisa dinaikin sih, tapi jalannya pelan banget, sama lari aja masih cepatan lari Mas, jadi pelan penuh gitu. Sama orang ya Mas? Iya, cuma buat hiasan aja sih. Oh iya Mas, tambahan aja kalau di orang-orang Turki itu suka banget ngeteh ya. Jadi mereka tuh ada budaya ngecai. Ya. Jadi, orang Turki budaya ngecainya sangat tinggi banget. Bisa dibilang antara minum air putih sama teh itu mereka malah lebih banyak ngetehnya kayaknya. Jadi sekali ngeteh orang Turki bisa kuat sampai bergelas-gelas Mbak. Mereka tehnya khusus. Gelasnya pun juga mereka khusus, cangkirnya itu bentuknya. Aku mau tanya lagi dong. Ini, ya silakan. Kalau buat cewek nih, traveling sendiri ke sana, aman nggak? Aman. Ada pertanyaan. Di Turki banyak turis kok orang-orang nggak bisa bahasa Inggris. Ini susah menjelaskannya. Jadi husnuzon saya mereka terlalu itu ya, fanatik dengan tanah air gitu ya. Jadi Univ pun orang-orang akademisi juga jarang ada yang bisa bahasa Inggris kecuali profesor-profesor gitu ya Mbak. Kemudian apalagi nonton bioskop pun juga bioskopnya di dubbing pakai bahasa Turki gitu. Jadi kelihatan aneh gitu Mbak. Nonton bioskop pakai bahasa Turki gitu. Semuanya susah, orang-orang di sini mereka belajar kayak kita di Indo tapi ya
ya nggak praktek mereka, meskipun banyak turis sih, mereka nggak mau praktek gitu. Terus kalau buat cewek jalan-jalan di sini sendiri, Turki aman. Tapi kita yang nggak aman tuh bukan masalah nanti takut diculik atau di apa gitu mbak ya. Yang nggak aman tuh karena akhir-akhir ini di Turki semakin banyak pencari suaka atau imigran dari negara lain, pengungsi misalkan dari Suriah gitu. Jadi yang dulunya aman sekarang bisa saya katakan kurang aman. Maksudnya kurang aman untuk harta benda. Jadi kadang ada yang copet, kemudian kalau belanja misalkan mbak, belanja di Grand Bazaar itu harus sangat hati-hati. Jadi kalau belanja di Grand Bazaar, shopping gitu ya, di toko-toko, atau mungkin di Sultan Ahmed, di sana juga banyak toko, itu belanja yang harganya cuma $100 misalkan, mereka kasih harga pertamanya bisa $1.000. Jadi naiknya tuh bisa sampai 300, 400, 500% gitu. Jadi pernah saya beli barang dari harga 2.000 lira, itu terakhir bisa dapat 400 lira. Jadi harus hati-hati kalau mau shopping di Grand Bazaar. Terus mungkin nanti juga mbak, kalau ke Sultan Ahmed sendirian gitu, nanti disamperin orang, ada yang sok kenal, sok dekat gitu, ngomong pakai bahasa Inggris. Kamu dari mana? Oh saya Indonesia. Oh ya, saya tahu Indonesia. Nanti diajak ngobrol, kayak dekat banget. Kemudian ujung-ujungnya mbak ditawarin ini. Oh mau itu nggak minum teh di tokoku? Aku punya toko. Nanti mbak disuruh beli, kasih harga yang mahal-mahal gitu. Strategi promosi gitu. Hati-hati. Iya promosi dia. Atau mungkin ini trik-trik yang lain misalkan. Saya pernah mbak jadi jalan nih, nanti ada tukang semir sepatu dia. Nanti dia akan cari targetnya dulu nih. Dia cari target yang kira-kira sendirian, orangnya baik, bukan orang Turki pastinya. Nanti dia akan pura-pura jatuhin itu sikat sepatu, jatuhin. Pas sikatnya jatuh, nanti orang yang lihat kita maksudnya pasti kita akan ambil, mas ini ada yang jatuh gitu. Nanti tukang semirnya bilang, oh makasih banget nih udah ngerti, sini aku semirin sepatumu gitu. Semirin, habis semir nanti minta uang, tolong dong kasih uang aku belum makan nih. Jadi mereka punya trik-trik sendiri. Yang paling diantisipasi itu naik taksi kuning. Itu di Istanbul sekarang ya meskipun nggak semuanya, tapi beberapa ada yang nakal gitu mbak. Jadi misal naik taksi, mbak ngasih uangnya, nggak uang pas khususnya, yang argonya cuma 20 lira, mbak ngasih uangnya 50 atau 30 lira. Nanti pas dikasih uang 100 lira nih, misalkan mbak pakai uang, bayar pakai 100, nanti mereka tukar dulu mbak, sebelum kembaliin. Jadi uang mbak ditukar, kembalinya kurang. Kok kurang? Ini uangmu bukan 100, uangmu 50 gitu. Kembalinya jadinya 20. Jadi harus waspada gitu, waspada. Ya meskipun nggak semuanya sih, tapi itu pengalaman pribadi sih. Oke. Ini destinasi terakhir kita ya di Istanbul. Ya. Kalau mau naik tram di Taksim, biayanya sama kayak tram normal kah? Ya, harganya sama kayak tram normal dan bisa menggunakan Istanbul Card. Jadi Istanbul Card satu kartu bisa untuk masuk ke semua jenis transportasi yang ada di Istanbul. Jadi tram, bus, kemudian metro dan lain sebagainya. Itu cuma pakai satu kartu. Bahkan masuk toilet pun kalau ada mesinnya bisa pakai Istanbul Card juga. Ada pertanyaan lagi sebelum kita ke destinasi terakhir nih di Istanbul? Ini Grand Bazaar ini ya. Ini waspada sih. Kalau ya mas, gimana mas? Wah, mau nanya tadi sepertinya belum bahas yang Istana Dolmabahçe, itu ceritanya gimana mas? Mungkin bisa diceritakan singkat aja yang di pinggir. Oh singkat aja. Jadi istana itu kalau kita baca sejarah itu mas, kemunduran Kesultanan Ottoman itu salah satu penyebabnya dikarenakan mereka terlalu mengadopsi hal yang berbau barat terutama. Terus cinta atas
duniawinya itu kelihatannya lebih condong gitu. Jadi kalau sultan-sultan sebelumnya Mas, itu mereka ketika ada peperangan misalkan dari ke wilayah Utsmani mau ke luar negara gitu, itu sultan itu selalu ikut serta gitu ke peperangan itu. Tapi semakin akhir, di sultan itu lebih ke di dalam diam di istana aja gitu. Sampai ke akhir masa pemerintahan kesultanan, mereka menghambur. Ini saya nyari bahasanya susah Mas, takut nyinggung gitu. Jadi mereka lebih apa ya, ingin membuat istana yang semegah mungkin. Jadi istana Dolmabahce itu dibangun dengan sangat megah, tapi di kondisi atau situasi yang sangat tidak tepat. Jadi waktu itu kesultanan sedang punya hutang banyak, sedang keadaan ekonominya nggak bagus, tapi membangun istana yang sangat megah untuk tempat tinggal sultan, yang tadinya di istana Topkapi, terus dipindah ke istana Dolmabahce untuk tempat tinggal semua keluarga. Di situ Mas, itu lebih besar dari istana Topkapi itu sendiri, lebih besar dan lebih mewah dan lebih megah. Ruangannya sendiri itu ada lebih dari 200 kamar. Wah, itu bisa dibayangin. Satu kamar aja gedenya bisa sampai satu rumah itu Mas. Jadi luas wilayahnya itu hampir lebih luas dari istana Topkapi itu sendiri. Luas banget. Ada bagian Selamlok, yaitu bagian tempat sultan tinggal. Kemudian ada juga bagian paling belakang itu ada gambarnya, kita nggak bisa buka di sini ya Mbak ya. Apa Mas? Istana Dolmabahce gitu. Iya. Jadi ada ruangan khusus untuk tempat tinggal harem atau permaisuri sultan di sana. Itu semuanya ada, dari hamam, kemudian dari ruang tamu, ruang konferensi, ruang ganti, ruang keluarga. Setiap harem atau setiap keluarga itu mereka punya ruangannya sendiri-sendiri. Jadi besar. Kalau jalan-jalan ke sana itu paling enggak Mas butuh waktu sekitar 2 jam untuk eksplor Istana Dolmabahce. Oh ya, untuk tiketnya Mas ya, barangkali mau tahu, Istana Dolmabahce itu salah satu tiket museum termahal yang ada di Istanbul. Jadi yang lain itu cuma 70, 60, Istana Dolmabahce itu tiketnya nyampe 100. Mungkin sekarang 100 ke atas kalau naik. Paling mahal. Jadi lebih mahal dari masuk ke Topkapi Dolmabahce. Fungsinya sekarang sudah dibuat untuk museum. Jadi yang tinggal terakhir kali di situ adalah Presiden pertama Turki, Kemal Atatürk, yang pertama kali tinggal di situ. Dibangunnya tahun 1800-an, 19 pertama kali dibangun. Ya. Welcome Biskin. Nah ini, jadi lokasinya ini dulunya ini pelabuhan, tempat nelayan-nelayan berlabuh di sini, karena tempatnya yang sangat strategis. Akhirnya dibuat untuk istana kesultanan. Jadi ini bisa dilihat dari sisi manapun kelihatan ini. Di samping Selat Bosporus pas. Jadi kalau kita lihat kan, kesan pertama yang kita lihat ini arsitekturnya nggak terlalu condong ke arsitektur Islam di zamannya ya. Ini lebih ke Eropa gitu. Ini bagian dalamnya ya? Iya, bagian dalamnya. Mewah, megah. Di dalam juga banyak sekali peninggalan-peninggalan, ada piring emas, perak, sendok emas, kemudian permata-permata, perhiasan, banyak banget di sini. Dan juga kalau masuk ke sini sayangnya kita tidak boleh berfoto, jadi cuma bisa masuk, kita masuk, ninggalin paspor atau ID card, nanti kita dapat audio guide langsung satu paket, kita masuk pakai alas kaki khusus, dilapisin pakai plastik gitu, dan dilarang foto. Kalau mau ngambil foto juga susah, karena setiap ruangannya pasti ada itu polisi yang jaga.
nggak boleh foto di dalam. Ada pertanyaan lain? Ini kalau mau ke Istana Dolmabahce juga rutenya gampang banget. Dari Sultanahmet cukup naik sekali tram ke arah stasiun terakhir Kabatas. Jadi nggak jauh dari Kabatas, kita jalan sekitar 100 meter setelahnya langsung ketemu pintu masuk ke Istana Dolmabahce. Ini destinasi terakhir kita karena ada durasi. Enggak, Mas? Ya, Grand Bazar, Mbak ya. Iya. Ya. Grand Bazar salah satu pasar tertua di dunia, mungkin bisa saja tertua di dunia karena ini dibangun pada tahun 1460-an. Jadi ketika Istanbul ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmed, beliau yang menginisiasi untuk membangun pasar ini. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu kayak ada banyak sekali labirin-labirin. Ini lebih dari ada sekitar 22 gerbang pintu masuk. Dalam satu hari ini bisa nyampe 300.000 atau 400.000 orang ke sini buat transaksi jual beli. Ada toko emas. Ini ya dipakai toko emas, labirin yang pertama. Ada toko pernak-pernik, makanan, karpet, jaket kulit dan lain sebagainya. Bisa dikatakan semua oleh-oleh khas Turki bisa kita temukan di sini, di Grand Bazar yang pertama. Paling komplit itu di Grand Bazar. Cuman sayangnya harus hati-hati kalau belanja di sini karena yang belanja di sini memang kebanyakan itu adalah turis. Jadi mereka suka ngasih harga yang lebih mahal dulu, Mbak. Terus kalau mau transaksi di sini, saya sarankan jangan pakai uang dolar karena mereka punya kursnya sendiri. Jadi yang mungkin kurs $100 tuh harga bisa dapat 600 lira, mereka ngitungin cuma 500 berapa gitu. Jadi alangkah baiknya kalau semua transaksi di Turki itu Mbak pakai mata uang lokal lira aja. Bisa sih pakai dolar atau euro, cuman bagusnya pakai lira. Nah kalau di Grand Bazar mau belanja nggak khawatir, semua orang yang ada di sini yang penjual toko mereka semua bisa bahasa Inggris. Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bakal laku tokonya. Kadang-kadang malah bisa bahasa Indonesia juga ya? Indonesia ada, cuma ya bahasa Indonesianya cuma angka-angka aja itu. Ini 10.000, ini 20.000. Ada pertanyaan, Istanbul Card cuma ada di Metro. Enggak, Istanbul Card itu bisa kita dapatkan di semua stasiun pemberhentian. Jadi di mana ada stasiun pemberhentian, di situ ada mesin. Jadi kita bisa jalan kaki dimanapun, asalkan itu ada stasiun pemberhentian tram atau metro, di situ kita bisa buat Istanbul Card. Jadi jarak antar stasiun cuma paling 300 atau 400 meter aja gitu. Kita bisa buat langsung, tinggal masukin uang 10 atau 20 lira, nanti kartu keluar, harga kartunya sekitar 6 lira atau 7 lira, nanti kembaliannya akan langsung masuk ke saldo kartu itu gitu. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Sudah durasinya, ini akan menjadi pemberhentian kita destinasi terakhir yang ada di Istanbul. Mungkin sebelum kita tutup, kita masih menerima pertanyaan ya. Dan sebelum itu nanti kita foto bareng dulu ya, rame-rame. Dan kalau misalkan puas dengan penjelasan Mas Syarif dan senang dengan penjelasan Mas Syarif, bisa banget untuk memberikan tips yang akan rekeningnya akan share di email, dan juga jangan lupa untuk mengisi form evaluasi KP untuk memperbaiki kalau ada yang kurang KP-nya agar menjadi lebih baik lagi di masa depan. Ada pertanyaan? Nanti setelah pertemuan ini barangkali ada yang mau bertanya lebih detail mengenai jalan-jalan di Turki, terus mau ke kota mana saja, ada apa aja.
Turki destinasinya masih sangat banyak selain di Istanbul. Ada Kapadokia, balon udara, ada Efesus, Izmir, ada Pamukkale dan lain sebagainya. Bisa saya beri bisa kontak ke saya, nanti saya infokan detail tentang wisata atau cara tur ke Turki itu gimana biar gampang, murah, dan otomatis memuaskan itu. Tanpa harus ikut agen-agen travel yang dibatasi waktu, harus diburu-buru waktu karena rombongan. Kalau mau menghubungi Mas Syarif bisa lewat IG nggak Mas? Apa ya nama IG? Mungkin bisa nama Instagram Mas Syarif? Syarif Al-Maghribi. Bisa Instagram, bisa Facebook juga bisa. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita foto bareng mungkin bisa dinyalakan kameranya masing-masing. Ayo yang lainnya jangan lupa untuk mengisi form evaluasi dari keluar kamar ya, ada di kolom komentar. Jangan lupa kalau ke Turki juga kalau mau mencari akomodasi bilang bisa mencari di sini saja. Udah, Mbak Lucy, Mbak Putri, Mbak Aryani, Mas Jerry, Mbak Jerry, maaf Mbak Jerry, Mbak Mira dan Cuni. Oh itu nomor HP. Ya, Mas Hermin. Satu, udah, semuanya. Udah ya? Aku mencet. Iya. Satu. Mbak Aryani, Mbak Lucy nggak mau ya, Mbak Putri? Pergi ya kayaknya. Oh pergi, ya udah, ayo. 1, 2, lagi. Itu ada tuh Mbak Lucy. Oh, dia pakai kerudung dulu. Baik. Yuk, 1, 2. Dah, sip. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada para teman-teman yang udah bergabung di Kamar Pelajar kali ini edisi Istanbul, edisi khusus Ramadan di Istanbul. Kalau misalkan ada evaluasi, tolong jangan lupa diisi formnya, dan juga kalau misalkan puas dengan nilai Mas Syarif bisa banget memberikan tips donasi kepada Mas Syarif. Sekali lagi terima kasih dan have a nice day. Terima kasih Mas Syarif sama teman-teman yang lain. Mas Syarif. Halo, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Maaf kalau banyak kekurangan. Makasih Mas. Bye-bye. Bye-bye. Kita live ya Mbak? Iya, makasih banget ya Mas Syarif. Oke, sama-sama Mbak. Iya, terima kasih banget Mas ya. Arif. Makasih. Nanti aku chat di WhatsApp ya Mas. Oke Mbak. Makasih banget, keren banget Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.